Bu, nggak ada suaranya, Bu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Mohon maaf. Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya sekarang ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Iya. Ada, oke. Pakai speaker ini loh. Suaranya gimana? Udah biasa. Udah ya, udah masuk ya. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pakai Gimana? speaker aja. Halo? Kabarnya gimana nih adik-adik semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Allah biasa. Allah Akbar. Semangat-semangat ya pagi-pagi. Burhan. Jelas, Bu. Oh, buruan sih. Oke. Jarang-jarang ya kuliah online ya. Burhan. Oke. Hampir setiap hari, Bu. Hampir setiap hari. Yang live siapa aja? Biasanya mata kuliah apa aja? Kuliah apa? Inggris. Oh, bahasa Inggris. Terus? Inggris, akidah, lagi. Bohong aja. Oke. Ini di situ. Nanti Bu lupa. Sampai lupa ya, saking banyaknya. Kuotanya pada ini nggak? Dapat bantuan ini udah masuk semua bantuannya? Nggak, Bu, aku Saya dapat belum, Bu. bantuan. Saya belum dapat kuota, Bu. Ini belum dapat kota, Bu. Oh, ada yang belum, ada yang udah ya? Belum gimana, Bu? Belum, Bu. Ada yang belum ya? Oh ya, mungkin nanti inilah, ditunggu saja. Sepertinya kan Belum proses tadi. gabung aja boleh, Bu. Satu akun aja pakainya, Bu. Satu akun apa? Akun lah. Satu nomor kan? Satu nomor HP aja adanya. Bentar. Oke. Kita ini aja ya, lanjut aja ya ke perkuliahan kita. Kemarin teman-teman sudah mengumpulkan tugas ya semuanya. Kecuali kemarin ada Baim, Rafli, Reza, sama Amri. Kenapa ya? Kok nggak ngumpulin ya? Datang nggak ya hari ini ya? Saya sudah ngumpulkan, Bu. Baim udah? Yang mana, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh ya, nanti saya tahu. Oke. Ini aku udah tahu. Kemarin masih bingung nggak? Ini kok yang pasti Gusno kabarnya siapa ya? Riko ya ini? Di tempat yang sama? Iya, Bu. Iya, Bu. Di Jogja atau di mana? Di kos ya? Oh, udah sepaket ya, 2 orang ya? Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Oh, ini bertiga malahan. Amri belum ngumpulin tugas tuh, udah belum? Yang mana tuh, Bu? Yang kemarin. itu. Yang menu ibu hamil. Sepertinya Amri belum. Kan udah dikirimin. Yang habis 35 apa yang cewek 31 tahun tuh. Yang itu. Itu. Benar. Itu yang ibu hamil, Bu. Iya. Belum dikumpulin ya? Oh. Kenapa? Kok belum dikumpulin? Lupa, Bu. Kok lupa? Ada tugas lagi loh hari ini. Ya nggak apa-apa. Ya berarti double, Bu. Ya nggak apa-apa. Ini kita bahas. Nanti kalau misalnya Amri bingung, nanti silahkan ditanyakan gitu ya. Oh ya. Aku yang ngomong. Ya wes. Oke, kemarin ada yang bingung nggak? Kan jadi tahapan pertama yang harus dilakukan kan kita harus melihat ini ya, dia itu berat badan sebelum hamilnya berapa, gitu ya. Kenapa kok berat badan sebelum hamil yang jadi acuan? Ada yang tahu nggak? Halo? Halo, Bu. Kemarin kan kita melakukan perhitungan gizi ini ya, pada ibu hamil. Nah, kenapa kok kita pakai berat badan sebelum hamil ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Ini slide saya kelihatan nggak ya? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini kan berat badan sebelum hamil ya yang kita pakai. Ada yang tahu nggak kenapa? Yang tahu, Bu. Nggak tahu ya? Kenapa ya waktu itu?
Apa? Pernah saya bilangin sih kemarin, tapi mungkin ada yang lupa. Nah, kenapa? Karena Iya, Bu, pernah tapi juga lupa. kalau pas hamil itu kan dia udah ada pertambahan berat badan dari bayinya atau mungkin tumpukan lemak dan lainnya ya. Makanya kita acuannya adalah pakai berat badan sebelum hamil. Jadi takutnya kalau kita pakai berat badan yang sekarang nanti asupannya jadi kebanyakan gitu ya. Karena kan kalau bisa di AKG kan sebenarnya kebutuhan gizinya itu kan kebutuhan normal ditambah kebutuhan saat hamil. Jadi makanya pakainya berat badan saat dia belum hamil atau pas dia masih normal gitu ya. Nah, sampai situ paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian dalam menentukan kebutuhan gizi itu kan banyak ya hitung-hitungannya. Tapi kalau untuk mahasiswa Bisma kayaknya jangan terlalu sulit ya. Kita yang paling mudah itu menggunakan angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu adalah ini ya, kelihatan angka kecukupan gizi? Nah, ini adalah rata-rata kebutuhan. Kecil kok. Halo, kelihatan? Kan, Bu. Oke. Nah, kenapa pakai Kelihatan, Bu. Nah, ini sudah rata-rata kebutuhan pada kelompok orang berdasarkan usia, jenis kelamin. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi misalnya di sini ada yang pengen, kita kan nggak tahu ya di sini teman-teman nantinya pengen punya usaha apa. Siapa tahu ada yang pengen usaha catering. Nah, cateringnya itu yang sesuai dengan kebutuhan gizi seseorang atau populasi atau kelompok orang. Nah, itu kita bisa gunakan acuan kalorinya menggunakan AKG. Jadi lebih mudah. Jadi misalnya kamu pengen bikin catering untuk pekerja. Nah, pekerjanya itu laki-laki. Maka kita pengen tahu nih, kira-kira kalau laki-laki, kalau pekerja itu kan usianya di atas 20 tahun ya, mungkin di range ini. Nah, itu berapa sih yang harus kita buat makannya? Nah, itu kita bisa gunakan AKG. Misalnya di sana yang bekerja itu usianya antara 19 sampai 64 tahun, karena setelah ini kan pensiun ya. Nah, ini kamu bisa gunakan energinya ini dijumlahkan kemudian di rata-rata. Oh, jadi kira-kira 2000 berapa nih ya rata-ratanya ya? 600, 500 tambah 100 ya sekitar 2.400-an ya untuk catering pada populasi laki-laki usia sekian. Kalau ada perempuannya ya tinggal di rata-rata lagi. Jadi AKG ini lebih mudah untuk mengukur gitu ya berapa asupan energi yang diperlukan oleh populasi gitu. Nah, kalau misalkan itu kan kalau populasi. Nah, kalau individu. Nah, kalau misalkan individu, kita lihat acuan berat badannya. Seperti kemarin itu kan ada ibu hamil usianya 31 tahun. Berat badannya menurut AKG itu standarnya 56. Tapi saat di kasus itu adalah berapa kemarin? Kemarin 55 ya. Nah, jadi diganti 55 gitu. Ini masih kasus yang contoh kemarin. Nah, setelah itu nanti dikonversi karena di AKG itu 56 itu ya. Nah, ini saya buka yang baru aja. Bentar. Jadi kan kemarin ibu-ibu kok ngeheng usia 31. Nah, kalau misalnya beratnya 55 padahal di AKG itu 56, jadi kan harusnya 55 dibagi 56 dikali berapa ini kalori yang disediakan di AKG. Kemarin mayoritas sudah benar ya. Kemarin yang belum benar itu siapa ini? Kemarin Abdurrahim. Rohim datang nggak ini hari ini? Rohim? Kayaknya nggak ada ya. Kemarin masih beberapa salah ini. Rohim itu dia masih berat badan 70 kilo pakainya. Padahal harusnya 55. Oke. Bentar ya. Nah, kalau misalkan sudah tahu berat badannya sekian gitu ya.
nanti kita bisa temukan energinya. Nah, energinya itu kan kemarin 2100 kalori ya. Kemudian kita lihat dia trimester berapa. Karena dia itu trimester 3, jadi perlu tambahan 300 kalori. Nah, akhirnya 2100 itu ditambah 300 sehingga kalori kebutuhan dia sehari adalah 2400. Itu ya. Ada yang masih belum paham sampai sini? Silahkan bertanya. Belum, Bu. Belum apa? Belum paham? Yang belum paham bisa langsung bertanya. Belum ada yang ditanyakan maksud saya, Bu. Oh ya. Jadi masih clear ya. Jadi acuannya pakai AKG ini ya. Nah, kemudian supaya lebih mudah, itu kan kemarin sudah saya bikinkan tabel. Nah, masih kasaran ya. Mic-nya siapa? Bentar. Saya mute ya ini. Ya. Oke, ada yang. Oke, lanjut. Jadi ini ada tabel. Ini sebenarnya bukan patokan utama, tapi mempermudah kalian lah. Jadi nggak perlu cari satu-satu. Kalau saya sih di gizi wajib ya harus bikin kayak gini manual. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 2150 ya. Ini nanti mungkin ditambahi nasinya setengah porsi gitu ya, 5,5 dan lainnya. Nah, kalau misalnya kalian ini pakai ini aja, cari yang mendekati. Nah, kemarin itu kan 2400 sekian. Kalian bisa gunakan 2100 atau 2300 untuk penentuan porsi menunya. Gitu ya. Sampai sini kayaknya mayoritas sudah mulai paham. Nah, yang susah itu adalah untuk ini. Jadi, dari ukuran porsi itu nanti harus dibagi-bagi menjadi makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, malam, atau ada yang nambah juga, selingan malam juga boleh, tapi terlalu banyak nanti ya. Nah, ini mungkin yang agak berat ya. Nah, kemarin tuh ada siapa ya yang dia simple bikinnya. Jadi selingan paginya dibikin buah semua, selingan sore dibikin buah semua, kemudian tinggal sisanya itu didistribusikan menjadi makan pagi, siang, dan malam. Mungkin itu cara yang paling simple gitu. Jadi apa ya, gampang lah nantinya karena nggak perlu cari ini kira-kira kalau dengan satu penukar karbohidrat dan juga satu penukar buah, gula itu jadi apa gitu kan ya makannya gitu. Kemudian ada yang menggunakan cara seperti itu. Sampai sini ada yang belum paham? Silahkan bertanya, nanti kalau misalnya dia mau tanya, angkat tangan juga boleh loh. Ada fitur ini tuh angkat tangan di sini, di Zoom. Halo? Paham, Bu. Paham? Iya, Bu. Paham ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya mungkin bagi yang apa ya, ini lebih cocok kalau misalnya besok ada yang ingin mengembangkan ke arah bisnis yang catering gitu ya. Jadi biasanya perlu cara-cara seperti ini supaya mempermudah penyusunan menu gitu. Jadi misalnya mau apa ya, bikin diet untuk konsumen 2100 kalori, ini seperti apa distribusinya? Nah, ini harus kita bikin seperti ini. Nah, nanti tinggal divariasikan aja bahan-bahannya. Gitu. Oke. Sudah pada absen semua ini di Google Form? Jangan lupa absen ya, nanti saya lihat kehadiran dari situ. Oke. Kemarin yang hasil pengumpulan tugasnya yang sudah cukup bagus, ada Faisal itu udah bagus, sudah lengkap, Burhan juga udah bagus. Kemarin tuh, Inggi ada nggak Inggi? Halo Inggi. Ada, Bu. Oke. Hadir. Inggi itu kemarin sudah cukup bagus ini apa penyusunannya, cuma ini ya
satu porsi minyak itu sama dengan berapa gram sih? Kalau di referensi yang saya punya itu 5 gram. Kamu kemarin 5 nulisnya? gram. Iya, 5 gram. Nah, Saya nulisnya 10 ya, Bu. iya, jadi nulisnya 10 makanya. Nah, jadi kalau misalnya kadang tuh di sini ada yang apa? Ini Mbak Im ngapain nyoret-nyoret ini? Apa namanya? Kalau misalkan nulis di sini, ini kadang banyak yang lupa tuh minyak gitu kan. Jadi misalnya makannya tempe goreng, itu bahannya nggak cuma tempe, tapi ada tempe dan minyak. Nah, minyaknya itu lebih mudahnya kita hitungnya satu porsi aja, satu penukar, jadi 5 gram gitu ya. Kemudian misalnya ada yang menunya tumis. Tumis itu kan ini ya, pakai minyak, tapi nggak sebanyak gorengan. Nah, itu biasanya saya tulisnya setengah P aja. Nah, itu mungkin kemarin ada yang terlewat itu. Kemudian kemarin Jinggi itu dari makan pagi, selingan siang, selingan sore itu ada nasinya. Padahal nggak harus selingan itu nasi ya. Selingan itu kan camilan. Jadi kesannya kayak makan utamanya sebanyak 5 kali sehari gitu kan. Gitu ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Apa? Jadi nanti mungkin ini aja, apa selingannya porsi karbohidratnya jangan satu porsi, tapi setengah porsi sehingga misalnya kalau ubi ya setengah, jagung rebus ya setengah gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Nanti nasinya dibanyakin di saat makan utamanya. Karena kalau selingan nasi porsinya sama dengan pagi kan atau siang kan ini ya terlalu banyak gitu. Iya, Bu. Oke. Mungkin itu aja. Kemudian untuk Yupi ada nggak di sini? Hadir, Bu. Hadir ya. Nah, kalau Yupi itu kemarin nulis selingan paginya roti 160 gram, 2 porsi. Itu banyak banget nggak ya? Nah, Iya, Bu. mungkin itu satu porsi atau satu penukar saja. Nanti karbohidratnya didistribusikan di makan siang. Jadi, Oh, iya, Bu. kalau misalnya bikin menu tuh kita juga harus bayangin orang ya. Ada yang bikin menu itu makannya paling banyak itu malam. Bayangin aja kalau malam itu kan orang itu kadang makan nggak bisa banyak-banyak ya. Biasanya kalau Iya. yang banyak itu kapan? Siang ya? Pagi, nggak Pagi siang. atau siang. Siang, Nah, siang, Bu. jadi biasanya kalau misalnya saya buat menu butuh ada distribusi karbohidrat atau nasi ya. Itu saya buat yang banyak itu yang siang gitu. Pagi ya bisa banyak, tapi kadang ada beberapa juga yang pagi itu nggak suka banyak-banyak. Jadi porsinya mungkin tidak begitu banyak gitu ya. Iya, Bu. Jadi kita juga harus membayangkan orang itu bisa nggak sih makan segitu gitu ya. Takutnya kita cuma ngasal, ternyata orang itu nggak bisa ngabisin makan sehingga targetnya nggak tercapai gitu ya. Misalnya pengen menaikkan status gizinya, tapi dikasih roti 160 gram. 160 gram itu seberapa banyak ya? Itu bisa 4 slice lebih ya. Apakah bisa dalam waktu selingan itu kan cuma beberapa jam ya harusnya dihabiskannya. Nah itu apakah habis? Nah itu kan agak nggak logis gitu. Nah, itu yang penting untuk kita perhatikan. Terus ada juga yang untuk minyaknya ada yang pakai minyak ikan gitu ya. Nah, untuk minyak ikan ini sebenarnya nggak apa-apa, cuma harus hati-hati. Karena kalau misalkan si ibu itu udah minum obat, apa namanya ya, atau susu hamil, itu kadang kan sudah ada omega 3-nya. Kadang nggak direkomendasikan untuk minum minyak ikan lagi gitu. Jadi harus hati-hati. Ada beberapa dokter juga yang nggak begitu sering meresepkan minyak ikan gitu ya. Kalau nggak ada indikasi ya nggak usah gitu kan. Karena kan itu bukan makanan ya, itu bisa dianggap sebagai suplemen gitu. Nah kemudian kemarin Indah ada nggak di sini? Hadir, Bu. Oh iya. Nah Indah ini di menu makannya itu ada, kalau nggak salah pagi ya, ada bubur beras 800 gram. Itu seberapa banyak ya? Saya pernah nimbang itu satu piring. Apa itu? Satu piring penuh itu aja itu 300 gram bubur. Jadi kalau misalkan 800 gram itu artinya 2,5 piring bubur. Apakah bisa habis di waktu pagi hari? Nah itu mungkin miss-nya Indah mungkin ini ya. Belum membayangkan sampai sejauh itu, gitu ya. Kemudian, Ya, Bu, kalau trimester 3 itu ya, kan kalorinya butuh tinggi ya. Bubur itu kan
bubur itu nasi sama nasi perbandingan airnya berapa ya? Kalau nasi kan 1:2 gitu ya, antara beras jadi nasi. Tapi kalau bubur itu kan bisa 1:8, 1:10 tergantung kekentalan buburnya. Nah kalau misalnya 800 gram itu kan memang jadi banyak banget. Kenapa nggak nasi aja? Lagi pula nggak ada indikasi bahwa dia itu harus makan bubur setiap hari. Gitu ya. Nah, kemudian Indah ini juga selingannya itu ada sayur sop gitu. Nah, sebenarnya kalau selingannya kamu bikin sayur itu tidak harus jadi sop gitu ya. Bisa jadi kamu buat salad dan lainnya. Mungkin lebih ke arah pengkayaan ini ya, aneka jenis masakan gitu ya. Itu. Terus apa lagi ya? Yang mungkin naswa ini juga goreng-gorengannya minyaknya masih belum masuk ya. Kemudian yasa ini sudah cukup bagus, udah cuma kadang itu ada yang sudah sampai sini, tahu-tahu ke arah menu itu ada yang hilang. Jadi di sini bilangnya itu minyaknya 1P. Ternyata pas di sini dicari minyaknya itu nggak ada. Nah itu mungkin yang agak miss gitu, karena memang harus teliti. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk pembelajaran aja, nanti biar besok lebih baik lagi gitu ya. Terus siapa lagi ya belum ya? Yasa. Kemudian ada yang nulis Nyonya Isna tuh siapa itu? Ada yang salah soal kayaknya. Sinta ada nggak Sinta di sini? Sinta udah bagus sih. Sinta udah lumayan. Nah kemudian di sini ini menu itu masakan ya, dan ini bahan. Jadi bukan nulis nasi, terus di sini karbohidrat. Bukan, ini bahannya apa? Bisa jadi ini jagung, apa ya, tadi ya, sweet corn gitu ya, jagung, kental manis sama keju. Nah, seperti ini. Jadi bukan ini, terus tulisannya karbohidrat, gula, lemak, itu bukan. Ada yang beberapa masih salah. Oke, kemudian nah, ini ada yang juga yang menu itu sama, sayur kol gitu ya. Kalau bisa ya jangan seperti itu ya kalau bikin menu ya. Kalau misalkan bayangin aja kalian kalau sehari 3 kali makan sayur yang sama, pasti kan bosen ya. Nah, harusnya kalau menu yang bagus itu ya agak bervariasi. Gitu. Ini masakannya sama, bahannya sama, itu lumayan membosankan bagi konsumen. Kemudian siapa lagi? Abdurrahim. Ini konversi berat badannya belum, energinya udah perhitungannya masih salah. Kemudian Putri Ramadhani sudah cukup bagus ya, cuma dia bikinnya itu malam makanya 2 porsi. Yang lainnya cuma satu porsi, malamnya 2 porsi, jadi porsinya 2 kali, nggak seimbang. Terus ada siapa lagi nih? Bentar ya, saya cek. Salsabila Indah, oke, udah bagus. Terus Khairunisa ini kok namanya jadi berubah ya? Jadi orangnya namanya Nyonya Anissa 25 tahun ini kok dari mana, saya bingung. Tapi nggak apa-apa, overall masih ke bawahnya prosesnya benar. Kemudian Hafiz, bahan makanannya kurang lengkap. Oh, ini masih bingung kayaknya. Hafiz mana ini? Datang nggak? Hafiz? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Masih bingung ya kayaknya ya? Hadir, Bu. Hafiz masih bingung ya ngerjain tugasnya ya? Iya, Bu. Bingungnya di mana? Kayaknya yang bagian tabel menu ini apa? Belum lengkap ya? Iya. Oke. Kalau misalnya nggak lengkapnya kenapa? Kalau sampai sini kan paham ya? Ini rame-rame itu. Ada jawaban. Bagian distribusinya insya Allah, Bu, paham, Bu. Oke. Di tempatnya Amri ada siapa aja ini? Andriko. Udah pada mandi belum itu? Oh iya. Amri belum, Bu. Oke lah. Untung nggak ada kelas ya. Ini kasihan teman-temannya. Oke, Hafiz itu masih bingung kayaknya. Jadi sampai sini paham ya Hafiz ya?
Penentuan porsinya bisa nggak? Kalau yang distribusinya, kalau yang distribusinya insya Allah sih Bu. Heeh. Ininya udah bisa ya, yang apa dari berapa porsi ini dibagi jadi makanan pagi, siang, sore ini sudah paham ya? Udah bagi-baginya paham Bu. Paham. Cuma pas di sini bingung ya. Yang tabel menu itu Bu. Ini soalnya sebenarnya ini ya, acuannya adalah ini. Misalnya karbohidrat 1P. Nah ini, kamu pilih karbohidrat apa? Kalau saya pilihnya nasi. Satu porsinya nasi adalah 100 gram. Nah ini harus pakai tabel BMP. Sudah punya tabel BMP? Belum. Sepertinya itu masalahnya. Gitu ya. Jadi ini bisa berubah menjadi ini, itu harus menggunakan apa? Tabel BMP. Jadi tahunya satu penukar nasi atau karbohidrat itu berapa gram itu dari tabel BMP. Gitu ya, Hafiz ya. Halo? Oke. Nanti ini ya nggak Nah, itu apa-apa. free order. Astagfirullah. Abizar gimana? Abizar kemarin Mampu, ini. mampu. Abizar kemarin tuh Iya, Bu. hitung. Iya, Iya, Bu, karena saya belum saya terlalu pakai- paham, Bu. Iya. Ada saya yang belum isi, Bu. Makanya itu saya nggak ngerti, Bu. Oh, yang mana yang nggak paham? Yang ini paham nggak? Iya, saya baru join, Bu. Oke. Kalau untuk hitung kalori bisa ya? Bentar, Bu. Kalau awal-awal ngerti, Bu. Jadi pertama kali hitung kalori kan kamu nulisnya ini ya udah 2.400 sudah benar. Cuma kamu milihnya itu 2.400 itu kan yang dipilih bukan 2.100 ya, Dek ya. 2.400 itu kan di antara 2.300 dan 2.500. Iya nggak? Oh Iya iya, nggak sih? Bu. Nah, jadi kamu pilihnya porsinya itu yang di bagian 2.300 atau 2.500. Kalau misalnya maunya tidak terlalu banyak gitu ya, yang ini aja 2.300 gitu ya. Nah, gitu ya, Biji ya, paham? Iya, Ya. Bu. Kamu kan nemunya kan 2.400 kalori. 2.400 itu kan letaknya Bentar, di saya sini. buka tugas saya dulu, Bu. Gimana? Saya buka tugas saya dulu. Oh iya, boleh. Ah, Gak apa-apa ya teman-teman, ini sambil mungkin ada yang udah bisa ngebut, ada yang masih agak mogok-mogok di jalan, ini saling melengkapi. Siapa tahu ada yang juga nggak paham kayak BJ, belum paham kayak BJ kan sama-sama. Udah belum BJ? Kok nggak mager? Bentar ya, Bu ya. Ya. Saya lagi nyari nih, Bu. Ini nggak bisa keklik lagi semuanya nih. Pas saya buka dari sini. Ya, Ibu buka punya saya ya, Bu. Tapi ya Allah. Astagfirullah. Siap nggak ini kuliah nih? Baru bangun atau gimana BJ? Coba ini biji gimana sih? Enggak, Bu. Ada Surya. orderan tadi, Bu. Oh Surya. ya. Sekala, Mar. Saya kan jualan, Bu. Oh, jualan apa BJ? Banyak, Bu. Kemarin materinya apa ya? Tugasnya banyak ya BJ ya, jadinya sampai lupa ya. Kalian di mana? Ya, kagak. Banyakan ini, Bu. Nah, ini yang saya bingung tuh tabel yang keempat itu loh, Bu. Mm-mm. Yang tentukan bahan makanan dan jenis masakan menjadi menu makanan sehari. Mm-mm. Kan udah saya tentuin tuh nama masakannya, bahan makanannya. Mm-mm. Terus beratnya itu loh, Bu. Beratnya itu Nah. dari mana, Bu? Kamu sudah download tabel BMP, bahan makanan penukar belum? Sudah, Bu. Nah, di situ kan satu penukarnya karbohidrat tuh berapa gram bahan itu kan dari situ, Dek.
Jadi kemarin saya tuh patokannya ngambil yang dikasih Bu Cita di materinya Bu Cita, ya udah saya ambil beratnya dari sini aja. Ini ya, ini kelihatan nggak punyanya BJ? Tanganku orok. Ya Allah, punya aku kelihatan. Ini Ya kan? itu, Bu. Nah ini BJ hitung-hitungannya udah benar. Nah, cuma kamu kok pilihnya yang 2100, ini kok 5 porsi, 3 porsi, harusnya kan yang ini atau yang ini. Itu ya BJ ya? Oh, iya Bu, iya Bu. Oh, ya. Kenapa saya harus milih 2300, Bu? Yang mendekati, kita pilih yang mendekati. Oh, yang mendekati toh, Ya, Bu. sebenarnya Bu. 2.500 juga nggak apa-apa. Ini kan 2.400 sekian ya. Tapi kan misalnya ada yang pengennya Ya betul, Bu. yang nggak terlalu berlebihan, tidak 2.300 aja gitu ya. Nggak apa-apa. Ya betul, Bu, siap. Paham ya? Nah, Terus, kemudian Insya Allah paham sudah, Bu, kalau bagian atas-atas, Bu. ini sudah paham? Jadi dari porsi ini langsung Udah pindah paham, Bu. ke tabel ini. Nah, dari 6 porsi nasi, ini harusnya 6 ya. 6 porsi nasi itu maunya buat makan utama aja atau buat selingan. Kalau di sini kan cuma buat makan utama saja ya. Jadi 6 porsi itu habis untuk makan utama. Kemudian selingannya kamu hanya ini ya, Iya, Bu. buah gula dan juga ini Iya. sayur dan buah gitu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Nah, kemudian kamu di sini bilangnya nasi atau karbohidrat 2 porsi. Nah, di sini kamu nasinya berapa porsi? Berapa porsi, Bu? Ya harusnya berapa porsi? Ya 2 porsi juga kan, Dek? Iya, Bu. Ini kan kamu udah bikin nih, pagi 2 porsi nasi, 1 porsi tempe, 1 porsi daging, 1 porsi minyak. Nah, jadi nanti kemungkinan ini ya, makan paginya adalah karbohidrat, lauk yang digoreng 1. Ya kan? Karena minyaknya ini kan cuma 1 Iya. doang. Nah, nasinya harusnya 2 porsi. 1 porsi nasi itu beratnya berapa? 100. 100. Ya, benar 100 Iya. gram. Jadi, ini harusnya kalau 2 porsi nasi beratnya berapa gram? Ya 200, Bu. Oke, 200 ya. 200. Iya, Bu. Penukarnya berapa? 2P. Ya enggak? Iya, betul. Nah, kalorinya berapa? 1 penukar nasi kalorinya berapa? 100, Halo, 70, 100. 75. Itu Ya dari enggak? mana, Bu? Tabel BMP. Di tabel Oh, BMP itu kan dari ada. tabel ya, Bu. Ya? Heeh, nggak dibuka lagi. Kok belum ada? Udah download kan ya di pertemuan pertama? Saya kebanyakan tabel jadi bingung saya, Bu. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Ini tabelnya cuma butuh AKG sama BMP aja sih, Dek, ini. Oh iya, Bu, betul. Nah, jadi ini harusnya 2P, ini 200 gram, dan kalorinya adalah 175 dikali 2. Atau berapa? 350 Iya, kalori. 350 kalori. Nah, paham ya sampai sini? Paham, Bu. Nah, kemudian ada lapis daging. Nah, ini oseng dagingnya itu kan ada minyaknya. Jadi daging ini tulisannya ini lapis daging atau oseng daging ya namanya masakannya. Oseng daging. Di Tara kan ada masakan lapis daging namanya, Bu. Oh, lapis daging. Nah, bahan makanannya apa untuk bikin lapis daging itu? Daging? Pakai sayur Minyak. nggak? Daging sama minyak. Nah, tapi kalau misalnya ditumis, itu kan minyaknya 1 penukar kebanyakan ya. Biasanya cuma setengah penukar aja. Iya, Kemudian tempenya mungkin dibikin tumis juga, tumis tempe. Jadi minyaknya tetap 1 penukar. Nah, cuma olahannya yang diubah gitu ya. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya. Sayur lodeh. Sayur lodeh itu isinya apa aja, Bizar? Sayur lodeh. Apa ya? Lupa. Lontong. Lontong sih. Santan. Ya, Nah, santan. benar. Ini ada santan, kemudian misalnya ada labu siam, kacang panjang. Padahal di yang kamu tulis itu nggak ada sayur. Kok ini keluar sayur lodeh?
Oh gitu ditulis ya Bu ya Bu. Nama ditulis berarti Iya. yang ada di dalam sayur lodeh Bu. Sayur. Iya, jadi kan yang kiri kan nama menunya, nama masakannya. Kemudian yang kanan ini, Oh, seperti ini ya. Misalnya daging bumbu teriyaki, kan itu ada dagingnya dan minyaknya. Jadi oh satu gitu porsinya saya baru. 35 gram gini. Ini ada sayur rebus, Iya, which is wortel 50 gram, 50 gram. Gitu ya. Nah ini, Iya Bu. jadi besok Oh, saya baru perhatikan tabelnya Bu. Ternyata ini sebelah ini nama masakan, ini bahan bahan. makanan. Nah, Toh. bahan ini yang kita lihat jumlahnya di bahan makanan, tabel bahan makanan penukar, tabel BMP. Gitu ya. Paham nggak? Jadi kalau mau Iya, bikin Bu. menu itu, Iya Bu. caranya kayak gini. Memang agak jelimet di awal, tapi kalau misalkan untuk jangka panjang gitu ya, ini lebih mudah untuk kalian gitu. Kan saya nggak tahu, siapa tahu besok ada yang disuruh buka catering gitu kan. Nah itu kalau misalnya nggak tahu hitung-hitungan gini, porsinya berapa, nanti gimana dong? Gitu ya. Paham, Bici? Iya Bu. Paham Bu. Saya kemarin ngikutin kayak Bu Cita tuh loh Bu. Ditulis nama masakan semua. Jadi saya tuh mikirnya langsung singkat gitu Bu. Ternyata bahan makanan. Iya. Nama masakan tuh kan yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan adalah Iya. bahan masakannya. Bahan makanan, Jadi bahan... target saya ini tuh ceritanya masakan buat ibu hamil untuk pagi, Iya. selingan, siang. Iya, tapi antara yang kamu tulis di tabel 3 sama tabel 2 itu jumlahnya nggak sama deh. Itu yang bikin bingung saya. Yang mana Bu? Lah ini, kamu bilangnya, ini nggak ada sayurnya ya pagi ya. Ini pagi sayurnya 0. Di sini ada sayur lodeh tahu-tahu. Nah, itu kan nggak sinkron ya, Bu. Ya? Hanya di situ. Iya Bu, iya Bu. Mungkin kamu lupa nulis satu Mohon porsi maaf, Bu. sayur. Saya juga baru. Nggak apa-apa, mungkin kan masih Enggak, saya belum. tuh memang benar-benar belum paham bagian bawahnya Iya. itu Bu, masukinnya Bu. Nggak apa-apa, ini abiser ya. Masih, kemarin yang nilainya masih minim itu juga, Erna tuh kemarin perhitungan energi masih salah. Erna ada nggak? Ada Bu. Ada. Kemarin perhitungan energi masih salah ya, Dek? Itu masih bingung nggak? Setelah saya jelaskan tambah paham atau? Barusan Bu, saya juga ngerti. Oh iya ternyata kemarin saya kerjanya salah. Iya, nggak apa-apa ya. Terus menu makan di yang ini juga belum lengkap ya, Dek ya? Nggak apa-apa. Kan jadi tahu kan? Nah, kemudian Andriko ini juga masih minim nih. Andriko mana ini? Andriko? Andriko itu juga masih bingung. Sekarang tambah bingung apa udah paham ini? Ya, kok nggak menjawab? Oke, next lagi. Bu. Nah, sekarang udah tambah paham belum? Tambah paham belum kok? Insya Allah, ntar tanya teman-teman Bu. Jangan tanya teman-teman, kan ada saya. Tanya ke saya dong. Kalau temanmu bingung, kamu juga bingung nanti. Nggak selesai-selesai. Oke, masih bingung kayaknya ini. Andriko itu masih, misalnya jus alpukat. Jus alpukat itu kan ada alpukat sama gulanya, alpukat tambah gula gitu ya. Kalau pakai susu Bu, berarti itu susu juga. Iya, tambah susu. Susunya apa? Susu kental manis atau susu putih? Karena kalau susu kental fresh milk. Oh, fresh milk. Ya, nanti tambah porsi susu. Susu itu kan termasuk golongan protein hewani ya. Nah, nanti Iya, Ibu. ditulis aja susu apa? Fresh milk 200 ml ya untuk satu porsinya begitu. Plus alpukat 1 porsi atau setengah porsi. Atau gitu. Paham nggak? Saya jus, misalnya jus ini ya, ini jus buah, jus alpukat, tapi jus alpukatnya ada ininya apa? Susunya. Jadi jus, susu dan juga gula. Nah, ini nanti paham Bu, paham Bu. Gak apa-apa, di sini kita belajar ya. Kenapa? Saya kira semuanya tuh nama masakan gitu loh Bu, bukan bahannya Bu.
nama Makanya, masakan itu saya kan nggak kelihatan deh. Itu bahannya apa? Makanya harus didetailkan. iya, Bu. Gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemarin yang kurang memuaskan itu sih. Yang lainnya udah lumayan. Ya cuma bingung-bingung sedikit. Mungkin sudah lumayan paham. Itu ya. Oke? Sudah bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan nih sebelum saya beralih ke yang akan kalian praktikumkan hari ini. Ini kan saya pembahasan praktikum yang kemarin karena ada yang belum paham ya ternyata. Ada, Bu. Apa? Amri, Bu, Amri. Amri, bingung. Amri, saya, Bu. Enggak, itu kan yang di tabelnya kan ada tempe atau PN, terus daging atau PH itu makanannya harus tempe, harus daging gitu, Bu. Apa boleh yang lain? Nah, ini kamu harus lihat di bahan makanan penukar, Dek. Tabel bahan makanan penukar atau tabel BMP singkatannya. Ya, berarti nggak harus tempe. Oh, sama dagingnya, Bu. nggak harus tempe. Jadi misalnya gini, tempe itu satu porsinya kan 50 gram. Nah, misalkan kamu mau ganti tahu, boleh. Tapi tahu itu yang setara dengan tempe 50 gram itu apa? Berapa banyak? Nah, itu ternyata tahu 100 gram. Gitu. Jadi misalnya mau tempe ya 50 gram. Kalau mau nggak tempe diganti tahu. Tahunya seberapa banyak? 100 gram. Atau mau diganti kacang-kacangan, itu berapa gram? 25 gram. Gitu, Dek. Jadi tabel BMP itu adalah perkiraan jumlah bahan makanan yang zat gizinya itu kurang lebih setara sama. Jadi mempermudah kalian. Paham nggak? Gimana Amri? Paham nggak? Mungkin temannya bisa memperlihatkan tabel BMP ya. Halo? Gimana Amri? Udah paham? Sudah paham? Kok mati? Misalnya daging satu porsi Iya, Bu. gitu ya. Satu porsi atau satu penukar itu kan kalau daging kan cuma 35 gram. Tapi kalau misalnya diganti telur, jadinya berapa gram? Jadi sekitar 50 atau 55 gram ya untuk telur. Ya, disesuaikan. Gitu. Iya. Jadi kan lebih gampang toh. Misalnya sudah kamu tentukan porsinya, tinggal bahannya kamu variasikan dari BMP itu. Oke? Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, Bu. Memang itu butuh latihan ya. Jadi kalau misalkan Bisa. kalian itu baru mencoba sekali memang rasanya pusing banget, jelimet gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah lebih mudah. Apalagi kalau misalnya udah pernah praktek nyusun menu di catering atau apa, insya Allah lebih mudah dengan cara seperti ini. Gitu. Gak apa-apa kalau misalnya masih bingung, lama ngerjainnya, gitu ya. Nah, nanti setelah itu ditentukan tulis di sini di menunya ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya daging itu satu porsinya berapa? Kalau nggak salah 35 gram. Tempe 50 gram. Jadi ini 1P, kalorinya berapa? Gitu. Biasanya kurang lebih hasilnya ini sih mirip-mirip dengan apa ya? Yang ditentukan di awal 1.300 kalori. Harusnya ini plus minus 2.300. Mungkin nggak tepat 2.300 nggak apa-apa, karena memang sulit ya kalau misalnya mau pas-pas banget gitu. Oke, Amri udah paham belum? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya? Atau kita ke berikutnya? Halo, lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke. Kita untuk topik hari ini, topiknya apa? Gizi yang baik. Oke, bayi dan balita, gitu ya. Ini bisa di-download di sini ya, di e-learning. Sudah saya berikan untuk yang teori. Jadi jangan lupa dibuka ya dua-duanya. Jadi kita kan ada kuliah teori dan juga kuliah praktikum. Nah,
yang teori dulu. Di teori itu nanti ada slide dan juga ada penjelasan slide bila kurang paham. Bentar. Ini ya, ini slide-nya bisa di-download ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Sudah. Ada yang sudah membaca sampai selesai? Belum, Bu. Jadi dibaca ya di sini ya. Nah, nanti untuk teorinya bisa silahkan dibaca, kemudian sudah saya record beberapa penjelasannya, nanti bisa diikuti sendiri ya, supaya nggak harus online terus ini ya, boros kuota. Nah, kemudian untuk praktikumnya pertemuan ketiga ini adalah kita akan mencoba membuat satu produk gitu ya. Mungkin nggak harus masak ya, ini kita merancang dulu, membuat rancangan produk PMT. PMT itu adalah suatu program ya, program pemerintah, namanya adalah program pemberian makanan tambahan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan status gizi, supaya anak-anak itu lebih tinggi konsentrasinya saat di sekolah. Nah, ini beberapa sekolah seperti TK itu biasanya menyediakan PMT. Nah, ini menurut aturan itu biasanya dibudget sekitar 2.500 per porsinya. Nah, harapannya itu PMT kalorinya sebesar 300 kalori dan juga proteinnya sebanyak 5 gram. Nah, jadi teman-teman di sini nanti akan mencoba merancang satu produk bentuknya kudapan. Tahu kudapan ya? Kudapan itu camilan ya. Tahu, Bu. Nah, jadi cari satu resep kudapan. Nah, kemudian coba kalian analisis gitu kandungan gizinya berapa. Kalau bisa kudapannya ini kamu tahu porsinya berapa. Karena kalau masak satu masakan kan nggak cuma satu porsi pastinya. Jadi biasanya 10 porsi. Nah, jadi kalau bisa cari kudapan yang mungkin kalian sudah pernah buat atau mungkin yang di resep itu yang ada tulisan ukuran porsinya. Kemudian itu nanti kalian coba hitung kandungan gizinya. Gitu ya. Nah, kemudian itu resepnya dimasukkan ke dalam lembar kerja yang sudah saya share. Sudah download ini belum? Halo? Kalau Bu Itu sudah. belum, Bu. Nah, silahkan nanti di-download. Nah, kemudian selain lembar kerja tersebut, apalagi yang perlu di-download? Yang perlu di-download adalah tabel komposisi pangan Indonesia. Saya sudah share, bisa di-download. Jadi di situ itu isinya adalah kandungan gizi makanan, tapi dalam bentuk per 100 gram. Gitu ya. Kalau masakan kita nggak pasti 100 gram ya. Nah, itu nanti perlu dikonversi. Nanti saya ajari cara konversinya bagaimana. Gitu ya. Jadi, langkah pertama yang kalian cari adalah cari satu resep kudapan. Kalau bisa yang dia itu tinggi energi dan juga tinggi protein ya. Karena butuh energi satu porsinya sekitar 300 kalori dan juga protein satu porsinya adalah 5 gram. Gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, kemudian silahkan download ini. Bisa terlihat? Ini apa namanya? Komposisi pangan. Nah, Ya, Bu. tabel komposisi pangan. Benar, tabel komposisi pangan. Isinya itu adalah kandungan gizi makanan menurut kelompoknya ya, per 100 gram. Gitu. Nah, silahkan cari resep, misalnya gini, kamu pengen resep apa ya? Resep arem-arem. Arem-arem itu isinya apa aja? Bahannya apa aja arem-arem itu? Beras. Nah, selain beras, Santan. beras, santan, isinya apa? Ayam ya? Ayam. Ayam.
Ayamnya ditumis ya. Apa ditumis apa enggak? Tumis Bu, pakai Ya, itu. Nah, ini kemudian kalian cari resepnya, beratnya berapa? Ini saya masih ngasal dulu ya. Ini 100. Santannya di sini 50. Ayamnya berapa ya? Ini untuk 10 porsi. Nama produknya adalah arem-arem. Tolong diperhatikan ya, nanti dikasih seperti ini. Nah, ini ukuran porsinya berapa gramnya, kurang lebih aja ya, mungkin plus minus berapa, 50 gram. Kategorinya kudapan. Ayamnya butuh berapa nih? 50. Minyaknya, karena buat numis, jadi mungkin 5 gram aja kok. Tuh. Paham sampai sini? Nanti resepnya dimasukkan ke sini ya, Dek ya. Nama bahannya kalau gimana? Yang berat apa bahan makanannya itu kita ngira-ngira sendiri atau dari mana Bu tadi? Oh, ini dari resep, Dek. Oh, resep. Iya. Ya, Bu. Gitu ya. Jadi cari resep gitu ya yang memang pertama-tama mikirnya ini ya, dikira-kira dulu, kira-kira ini kayaknya kalorinya tinggi dan juga proteinnya tinggi gitu ya. Nah ini, kamu dapat resep seperti ini dengan 5 porsi. Paham ya? Nah kemudian, ini ditulis di tabel ini. Kemudian ditulis perkiraan harganya. Nah, yang sulit mungkin ini, ya, perhitungan energinya gimana. Nah, karena di sini beratnya 100 gram, mungkin gampang. Ntar, ini kelihatan nggak sih? Ini kelihatan file Word-nya ya? Kelihatan Bu, dulu. Oke, nah ini kita cari kandungan gizi dari beras itu di tabel sini. Ini ada banyak sekali. Ini mungkin kita carinya beras mana ya? Beras giling mentah ini ya. Nah, beras ini adalah kandungan gizi per 100 gram. Paham ya? Nah, misalkan berat bahan yang kamu butuhkan itu 100 gram, enak tinggal nyalin. Energinya 357. Terus kamu salin ke sini. Ke file yang tadi Word. Ini kelihatan Word-nya nggak nih? Nggak kelihatan, Bu. Oh, enggak ya? Enggak. Oke, bentar ya. Saya share-nya soalnya bukan share screen. Kelihatan file Word-nya? Kelihatan, Bu. Nah, ini kan ini tadi produknya arem-arem ya, kemudian 5 porsi porsinya. Nah, resepnya itu bilangnya dia butuh beras 100 gram, santan, ayam, minyak ya. Nah, kemudian perkiraan harganya berapa? Beras itu 100 gramnya berapa ya harganya ya? 1 kilo itu berapa? 1 kilo misalnya 10.000. Jadi 100 gramnya 1.000. Gitu ya? Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian energinya berapa? Kita lihat di tabel komposisi pangan. Nah, per 100 gram itu berasnya adalah kalorinya, energinya 357. Tinggal copy paste aja nih, karena sama-sama 100 gram. Udah di sini. Kemudian kita lihat lagi, proteinnya berapa? Protein. Copy. Udah keluar lagi, sini. Kemudian lemaknya berapa? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Ini memang agak naknik ya. Tapi misalnya besok kalian pengen punya produk yang kandungan gizinya berapa, ini caranya kayak gini, Dek. Jadi harus satu-satu dilihat kandungan gizi apa dari tiap bahan, kemudian nanti kamu bagi sesuai ukuran porsinya. Jadi per porsi itu produknya berapa kalori sih?
77,1 ya. Bisa saja. 77,1. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalkan produknya itu ini ya, tidak 100 gram. Nah, kalau nggak 100 gram gimana dong? Dibagi. Nah, pintar. Ini misalnya santan ya. Dicari aja santan, karena di PDF bisa define ya. Ini santan ini. Ini isinya banyak sekali, jadi harus... Nah, ini santan. Santannya misalnya santan dengan air ya, yang udah dicampur air. Nah, itu. Yang perlu kita ingat di sini adalah ukurannya per 100 gram. Ya enggak? Ya kan? Iya, Bu. Nah, misalkan santannya butuhnya 50 gram. Jadi, energinya berapa dong di santan 50 gram? Jadi caranya adalah bagi 2. Bagi 2. Atau mungkin ini ya, karena nggak semuanya 50 gram. Kalau 50 gram setengah ya, gampang. Misalnya 30 gram. Caranya gimana? 30 dibagi 100 gitu dikali sama energi. Kali sama energinya. Paham ya sampai sini? Paham. Paham, Bu. Oke, sampai sini paham. Nah, jadi kalau misalnya santannya 50 gram tinggal setengahnya aja ya. Jadi gampang, tinggal 122 dibagi 2. Ini jadi berapa ini? 61 ya energinya. Kemudian lanjut, ini proteinnya 1 gram. Karena 2 gram bagi bagi 2. Lemaknya 10 gram bagi 2, 5 gram. Karbohidratnya 7,6 dibagi 2. Berapa? 3,5 tambah 3,8. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya. Ini nanti ditulis santan 50 gram itu berapa ya harganya ya? Misalnya 500. Ayam 50 gram berapa ya? Misalnya 2.500. Minyaknya kan butuh dikit sekali ya, paling hitung 100. Nah, untuk bumbu seperti bawang merah, bawang putih, itu ditulis saja, tapi kalorinya nggak usah ada, karena dianggap 0 gitu ya. Itu sih berapa gram. Ini untuk satu porsi kan kita. Oh, ini tergantung kamu dapat resepnya berapa porsi. Misalnya di resepmu tuh kamu dibilangnya 5 porsi. Jadi ini 5 porsi. Jadi kalau bisa cari resep yang ada porsinya. Gitu. Kalau cuma satu porsi doang nggak apa-apa, Bu? Satu porsi doang ya boleh sih. Cuma nanti kadang food costingnya jadinya tinggi kalau misalnya kamu cuma satu porsi. Mungkin dibikin 10 porsi gitu biar lebih apa ya. Oh, ini dicari food costingnya juga, Bu? Nah iya, karena kan ada permintaannya harganya 2.500. Nah, kita cek nih. Misalnya segini ya. Total berapa ini? Saya kira cuma gizi doang. Saya udah rumit ya. 1.500. Kalau orang bisnis itu kan pasti ada hitung-hitungan duitnya ya, Dek ya. Jadi harus biasakan menghitung. Misalnya total berapa ini? 1.500 tambah. Harga dapat ya. Iya dong. Ya, kita lanjut ya. 3, 4. Ini 4.300. Nah, 4.300. Kemudian ini nanti dijumlah juga energinya berapa. Gitu ya, Dek ya. Misalnya ini ketemunya berapa tadi? Saya 500 kilokalori. Saya percepat aja nggak apa-apa ya. Nanti silahkan dilengkapi sendiri sesuai dengan resepnya. Misalnya proteinnya dapatnya 8, 10, sini 15. Saya 25 gram. Lemaknya berapa gram? Lemaknya 10 gram. Karbohidratnya misalnya 200 gram. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham?
Oke. Begitu lanjut. Nah, kemudian dilihat kandungan gizi per porsi. Ini kan kandungan gizi total 5 porsi. Nah, ini jadi harus dibagi lagi. Nah, energi yang kamu buat ini kan ada 500 kilokalori. Ini dibagi 5 porsi. Nih, kandungan gizi total dibagi jumlah porsi. 100 kilokalori. Nah, ternyata ini sudah memenuhi belum permintaannya ini? Permintaannya padahal satu porsinya 300 kalori. Nah, ini artinya kamu porsinya harus diubah. Naikkan lagi. Mungkin bisa jadi ukuran porsinya disedikitkan, jadi 500 kilokalori ini, oh ini cuma 2 porsi jadinya, oh yaudah 2 porsi aja. Itu, makanya cari resep yang sudah teruji ya, kalau bisa. Ini sih 250. Atau mungkin kita ini tulis saja 600 ya, biar pas ya. 600. Nah, kemudian proteinnya 25 dibagi 2. Sama dengan 12,5 gram. Oh, ini kalau proteinnya sudah memenuhi. Mohon maaf, ini protein ya harusnya. Hidrat. Iya, ini salah tulis. Gitu ya. Bu, kalau misalnya kayak 600 tuh. Bu, tadi 25 itu dari mana, Bu? Yang protein? Dari total yang di atas ini, Dek. Jadi kamu udah ngitung tuh. Protein di bahan makanannya kamu masak berapa? Oh. Jadi ini tinggal dipindah ke bawah. Energi, Iya, Bu. ini dibagi jumlah porsinya. Protein dipindah ke bawahnya. Gitu ya. Iya, Bu. Ini kan Bu, kalau perhitungan tuh, Bu, gizi, Bu, bisa ini nggak, Bu? Bisa dipermainkan sedikit-sedikit nggak, Bu? Iya, maksudnya permain gimana? Mungkin main di porsinya aja, Dek. Misalnya nanti Maksudnya kurang. kayak misalnya kalau misalnya nih 550 kita kurangi 500, misalnya 555 atau ditambah gitu. Nah, ini kamu mainkannya Nggak boleh gitu ya, Bu ya? di beratnya, nggak bisa karena beras 100 gram itu ya 357, kamu nggak bisa modifikasi ini menjadi 500 kalori ya nggak bisa. Kalau misalkan kamu mengira ini kok kebanyakan ya, nah ini porsinya aja dari bahan itu yang diubah. Jadi ada modifikasi resep namanya. Gitu. Boleh, nanti misalnya kamu bikin ini, kok proteinnya rendah ya? Yaudah, jadi kamu bikin arem-arem versi yang isinya banyak. Gitu. Paham nggak? Gimana, PC? Paham ya? Oh, berarti dikasih naik ininya ya, Bu? Jadi kamu Jumlahnya. mainkannya di jumlahnya aja. Gitu. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Kemudian ini harganya kan 4.300. Ini ada food costingnya. Ini food costingnya kita nggak ngitung untung ya. Jadi kan harga totalnya 4.300. Dibagi porsinya cuma 2 ya akhirnya ya. 4.300 dibagi 2. Berapa jadinya? 2.100. 2.150. Udah, seperti ini selesai. Tinggal cara pembuatan masakannya ditulis. Itu. Oke, sudah? Ada yang masih bingung? Berarti yang ditulis energi, protein, lemak, karbohidrat itu cuma bahan-bahan utamanya kan, Bu? Pendampingnya, kondimennya nggak usah kan, Bu? Kondimennya contohnya apa? Kayak bawang merah, bawang putih, laos, garam, gula. Kondimen tuh setahu saya saus gitu deh. Enggak, maksudnya bahan tambahan maksudnya bumbunya. Hanya saus. Iya. Kalau misalnya bumbunya tidak perlu. Tapi kan bumbu itu masuk di harga ya. Jadi ditulis untuk harganya, tapi untuk ininya ditulis 00 aja. Kecuali bumbunya itu mengandung kalori, misalnya minyak itu kan ada kalorinya ya. Nah, ini ditulis. Minyak itu kayaknya bukan masuk bumbu ya. Tapi untuk ngolah bumbu juga perlu. Oke, bisa dipahami nggak? Ini kenapa 0000 tuh, Bu? Iya. Jadi untuk bumbu
itu kita kalorinya tulisnya energi kandungan gizi lainnya itu kita tulis 0 aja. Jadi kalian fokus ke bahan makan utama aja. Beras Oh, sama. berarti bahan utama ya. Kalau gula Bu gimana? Kan itu ada kalorinya. Kalau gula itu ada kalorinya ya, itu ditulis kalorinya. Misalnya 10 gram, ini 40 kalori gitu. Ayamnya ini nggak dihitung, Bu? Dihitung, ini belum saya cari di tabel. Oh iya, iya, iya. Ini tadi tulis ya. Yang nggak 0 ini harus diisi nih. Ini kan kalau misalnya gula nggak ada proteinnya ya, lemak nggak ada. Ini berapa ini ya? 5 atau berapa? Artinya mungkin 100. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Jadi untuk praktikumnya caranya seperti ini. Nanti silahkan pertama cari resep gitu ya. Resepnya kalau bisa ya cari yang sudah ada komponen ada jumlah porsinya. Kemudian kamu juga lihat, kan bisa ya melihat, oh ini kayaknya makanannya tinggi protein. Misalnya cuma ongol-ongol. Ongol-ongol itu ada proteinnya nggak ya kira-kira? Ada Bu. Jadah? Nggak ada karbohidrat deh. Nah, jangan yang kayak gitu. Kalau bisa yang ada sumber proteinnya, misalnya arem-arem. Kroket itu ada nggak ya proteinnya ya? Ada Bu di isiannya. Nah, itu kan kroket bisa. Kemudian apalagi ya? Pastel Bu. Pastel, itu kan ada telurnya gitu ya. Telur sayur. Nah, seperti itu. Jadi cari satu kudapan yang dia itu tinggi protein dan juga tinggi energi. Nah, kemudian cari resepnya. Resepnya dihitung kandungan gizinya berapa. Kandungan gizinya dilihat dari bahan mentahnya, kemudian dikonversi ya. Kalau misalkan bahan makanannya itu yang diperlukan lebih dari atau kurang dari 100 gram, nggak 100 gram, itu dikonversi. Tuh, dengan tabel komposisi pangan Indonesia ini. Ada lagi yang bingung? Gimana, bisa dipahami nggak? Gitu ya. Jadi misalkan kalian tuh punya produk makanan, pengen ada kandungan gizinya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi misalnya kemarin kayak ada yang jualan mango sago ya. Siapa kemarin HMPS? Ya nggak sih? Nah, itu pengen bikin nih, itu berapa sih kandungan gizinya? Nah, itu kamu tulis bahan utamanya, misalnya mangga, kemudian susu, kemudian sagu berapa. Nah, dengan bahan itu jadi berapa porsi. Nah, akhirnya ketemu total kalorinya untuk satu resep dibagi jumlah porsinya. Nanti kamu bisa bikin nih, dikasih label. Jadi satu porsi mango sago ini kandungan kalorinya sekian kalori, kemudian sekian protein, sekian lemak, dan berapa karbohidrat gitu. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi menurut saya ini ya, kalau bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar supaya nanti bisa jadi modal kalian juga. Misalnya kalian mau bikin produk, kalau bisa ya ada kandungan gizinya lah. Sekalian ngitung-ngitung buat ini ya, latihan. Nanti dikoreksiin ke saya juga nggak apa-apa supaya ngecek bener enggaknya gitu. Gimana? Gitu ya. Bu. Oke, dia mau Bu, tanya. ini tugasnya dikumpulin kapan ya? Tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Kalau misalnya bisa hari ini lebih baik. Tapi kalau misalnya belum bisa hari ini ya maksimal Jumat. Nanti diupload di e-learning aja gimana? Yang mudah aja, Biasanya error, Bu. Jangan e-learning, Bu. Kenapa? Error? Banyak errornya, Bu. Oh Terus gitu ya. ribet, Bu. Yaudah, nanti Cari yang mudah aja, Bu. Oke, nanti saya pakai link Google Drive lagi aja ya. Ya ada, Bu. Cakep. Oke. Jadi kayak kemarin aja, nanti silahkan dikerjakan. Kalau misalkan bisa dikerjakan hari ini lebih baik, jadi sekalian selesai, nggak numpuk tugas gitu loh, Dek. Kan ini Baik, Bu. kuliahnya sampai siang juga tuh harusnya. Insya Allah, Bu. Ya, cari satu resep, kemudian ini ya, ditulis bahannya apa, dihitung kandungan gizinya, kemudian dihitung kira-kira per porsi itu berapa kandungan gizinya dan juga harganya berapa. Simple sih, lebih gampang dibanding yang
kemarin. Tapi ya semua punya kesulitan sendiri-sendiri sih. Nanti kalau bingung tanya aja. Kalau cara membuatnya bisa membuat ya, Bu ya, nggak usah sebut bahan-bahan lagi ya, Bu ya. Kalau misalnya perlu nyebut ya nggak apa-apa. Misalnya beras Langsung cara membuat kan bahan-bahan sudah ada di atas tadi, Bu. Iya, maksudnya oh iya, kalau bahannya nggak usah ditulis ulang, ini hanya caranya aja, cara masaknya. Gitu. Ya maksudnya cara buat yang tabel di bawah ini paling bawah ini lah, Bu. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya di Oke, website Bu. itu ada foto masakannya, atau mungkin kamu sudah pernah punya foto masakannya, ditambahkan juga boleh. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Kemarin yang belum ngumpulin, Mbak Im udah ngumpulin tugas ya? Hari apa? Kok saya belum nemu ya? Mbak Im. Atau yang nggak ada namanya ini ya? Rafli hadir nggak hari ini? Rafli Reza? Partisipan, coba saya lihat. Nggak hadir ya? Hadir, Bu. Bu, Reza, Bu. Sama saya, Bu. Oh, Reza Ini, udah Bu. ngumpulin belum tugasnya kemarin? Belum, Bu. Soalnya kemarin di rumah bingung. Bingung. Sekarang udah Jadi kan ini tambah. bisa bareng-bareng sama Amri, Oh sama iya. Riko, sama Heeh. Jajar. Heeh. Ada Andriko, ada Amri. Terus ada siapa lagi? Gusno. Gusno. Gusno, Bu. Oh, Gusno bantu ya. Gusno Oke, Bu. kemarin lumayan sih, tapi masih apa namanya? Kemarin Saya bingung porsinya. Iya, Porsi bingung ya? dibikin porsinya, Ibu. Heeh. Kamu bikinnya apa namanya? 4 porsi buah dibuat 1 kali makan. Iya, soalnya itu Bu, saya mikirnya kan salad buah, Bu. Jadi saya mikirnya, Bu, saya biasanya kalau Bu salad Mila buah emang banyak gitu, jadi yaudah. Biar banyak. Iya. Salad buah, tapi kalau porsinya 4 porsi, misalnya 4 porsi itu kan misalnya gini, pepayanya aja udah 100 berapa gram? 110 gram. Jeruknya udah 110 gram. Jadi 1 porsi Kalau saya mangkok itu ada setengah kilo buah itu jadi salad buah atau jadi apa itu, Dek? Itu kan sore, Bu, ya. Saya kalau sore paling makannya di seling, Bu. Jam 4, ntar jam 5, kan maghrib makan lagi, Bu. Iyalah, itu jadi harus kamu distribusikan. Ada yang dikasih di pagi, selingan pagi, ada yang selingan sore, ada selingan malam. Gitu. Ya, Bu. Jadi porsi buahnya 1 porsi pas selingan pagi. 1 porsi atau 2 porsi pas selingan pagi sama selingan malam misalnya gitu. Jadi jangan 4 porsi Bu. sekali makan ya, Dek ya. Bayangin aja setengah kilo buah dihabisin sekali duduk, bisa nggak itu? Kemarin Nggak ibu apa-apa. saya sih bisa, Bu. Kalau ibu saya makannya buah doang. Kalau ibu bisa, Bu. Kalau bapak-bapak nggak bisa. Tadi bagi 2 berarti, Bu, ya. Siap. Ya, kalau nggak divariasiin ya, Dek. Mungkin pas pagi dikasih. Mencret, Bu, mencret. Yuk. Tadi dia mau tanya lagi. Tadi Hafiz apa siapa ya tadi yang kayak mau tanya ya? BJ, Bu, BJ. Oh ya, BJ mau tanya? Enggak, Bu. Tadi kayaknya ada yang kayak bertanya pas Gusno ngomong tadi siapa ya? Hafiz apa ya? Baim kali, Bu. Baim Baim? mana nih? Baim mau tanya nggak, Baim? Iya. Tadi jalan kita. Kemarin Alisa, Bu. Adi sudah bagus sih kemarin hasilnya udah rapi. Gusno, Burhan juga udah oke. Terus siapa? Saya Astagfirullah. sulit Burhan. Burhan. Aduh, Bu, coba tanya Burhan, Bu. Coba tanyain Burhan deh, Bu. Kenapa? Coba tanya Burhan, Bu. Tanya Burhan, Coba Bu. sapa Burhan, Bu. Halo Burhan. Burhan. Bur. Di mana kau? Masih tidur kali. Astagfirullah. Lagi ke belakang kali. Astagfirullah. Ada lagi nggak yang mau tanya nih? Udah absen Bu, semua? berarti saya yang kurang apanya, Bu? Siapa nih yang tanya ini? Nggak ada, Bu. Hafiz, Bu, Hafiz. Hafiz tanya apa? Hafiz? Tadi Hafiz. Yang kurang saya, Bu. Tadi kan katanya saya banyak yang kurang tepat. Oh iya, Hafiz ya. Bentar, saya itu nulis di... Hafiz itu bahan makanannya kurang lengkap. Terus kalorinya juga belum ditulis juga. Kayak mungkin kita ya, pemandangan. Iya. Tapi ada live concert. Ada live. Mati nggak?
Ntar saya bukain aja Hafiz kalau mau koreksi. Buka. Gak apa-apa. Hafiz tuh kayaknya kemarin masih bingung dari apa porsi dimasukin ke menu masakan itu ya, Dek ya? Kayaknya masih pada kosong-kosong gitu. Loh, ini punya siapa ini? Kok Enrico? Bentar. Rico. Ini Enrico atau Hafiz? Bentar. Ini Enrico ya ini ya? Jadi kayak saya punya Hafiz. Bentar. Loh, kok Enrico lagi ya? Kok keluar Rico? Oh. Bentar. Ada nih Enrico di sini. Tukar namanya. Masuk ketukar namanya. Kalau apa? Nggak sih Enrico juga. Bentar. Loh, saya Bu, bentar Bu. Aduh, saya ngontek sih. Kamu pakai punya Enrico jangan. Ini punyamu loh. Enggak, Bu. Bukan. Astaga, mana taruh, bentar Bu. Loh. Kok drive sih? Saya buka drive, Bu. Ini kok filemu namanya Enrico ya? Hmm. 033. Punya Hafiz mana ya? Ayo. Kayaknya yang namanya Hafiz kok ini ya? Kok di sini nggak ada ya Bu punya saya Bu di drive? Saya nggak rubah-rubah loh, saya cuma download aja kemarin. Atau kamu coba screen sharing bisa nggak ya? Gimana Hafiz? Nanti kalau bingung ini aja, japri aja biar nggak kelamaan nunggunya nanti. Teman-teman yang lain dulu lagi. Oh Hafiz. iya Bu, siap Bu. Hafiz apa? Mencari. Ada yang masih bingung? Nah, di sini nanti ada forum ya, Dek ya. Kalau misalkan mau bertanya itu silahkan dicoba masuk ke forum ini untuk mengajukan pertanyaan. Bu Putri mau nanya Bu. Oke. Ini Bu mau nanya apa buat masalah presensi Bu, yang praktikum dosennya tetap Ibu atau Iya. gimana? Hari ini saya ngajar teori dan juga praktikum full. Jadi nanti sama saya semua. Oke, ya sama-sama. Nanti bisa tanya jawab di forum ya. Misalnya ada yang mau tanya perhitungan gizi gitu. Biar kelihatan aktif. Ini sama-sama masih belajar ya di sini ya. Pesannya bagaimana cara menghitung. Di sini pakai e-learning pasti pada bingung nggak ya? Masih, Bu. Masih ya? Kira-kira apa namanya? Kan saya pakai video. Teman-teman lebih suka dikasih slide atau PPT yang ada suaranya atau udah di-convert ke bentuk video? PPT yang ada suaranya. Slide ada suaranya, Bu. PPT ada suaranya. Slide ada suaranya? Oh, kalau gitu kan besok saya uploadnya dalam bentuk slide yang ada suaranya saja. Jadi bisa. Karena kalau slide ada suaranya kan juga gede kan, Dek. Ini kadang saya harus upload dulu di Google Drive, kemudian nanti saya kasih linknya di sini. Seperti itu. Jadi kadang repotnya di situ. Kalau ada suaranya tuh minimal 100-an MB kan. Jadi agak besar. Makanya ini akhirnya saya kasih PPT yang PDF dan juga video penjelasannya. Mungkin besok ini ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Lebih suka dikasih yang bentuk video atau PPT yang ada suaranya aja? PPT aja, Bu. PPT, Bu. PPT ada suaranya aja. Iya.
PPT aja. Takutnya kalau kasih PPT doang kan ini ya bingung, nggak ada penjelasannya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak nih? Nanti habis udah ketemu filenya belum? Jadi yang di-download ini ya, Dek ya? Tabel Saya juga nggak ada, Bu. Nggak ada? Kok bisa? Yang saya dapat filenya itu soalnya, Dek. Saya kurang tahu juga ini. Oke ya. Nanti silahkan ini download ya, Dek ya. Yang di-download ini, kemudian lembar kerjanya. Nanti kemudian saya bikinkan link Google Drive untuk pengumpulan tugas yang PMT ini. Itu. Jangan lupa dibaca materinya ya. Tentang gizi pada bayi dan juga balita. Nah, karena di Bisma itu arahnya ke pengembangan produk, kemarin saya kasih contoh-contoh beberapa produk gitu ya, produk apa sih yang cocok untuk bayi gitu. Misalnya ada yang suka bikin kue-kuean. Nah, itu bisa juga bikin kue untuk bayi. Nah, tapi cuma perlu diperhatikan syarat-syaratnya supaya sesuai kebutuhan bayi. Nah, gizi balita. Ya. Itu. Gitu ya. Semoga paham. Nanti misalkan ada yang nggak paham bisa ditanyakan di forum atau di grup WhatsApp kalau misalkan kesulitan mengakses e-learning. Kayaknya belakangan ini sudah banyak perbaikan sehingga error-errornya sudah berkurang sih, Dek. Sekarang udah banyak jalannya timbang errornya. Kemarin kan sempat error beberapa hari gitu. Terus sekarang udah lancar. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gizi bayi, gizi balita. Oh, gizi bayi ya. Ada produk-produk MPASI bisa jadi inspirasi. Ini sudah tahu ya, bentuk perkuliahannya adalah besok di pertemuan-pertemuan akhir teman-teman akan merancang salah satu produk ya dari apa yang sudah kalian pelajari selama beberapa pertemuan sebelumnya. Saya kurang tahu, sepertinya mulai pertemuan ke 12 atau 13. Sudah disampaikan Bu Cita belum kemarin? Halo? Belum, Bu. Belum? Rencana pembelajaran semester pengantaran Bu Cita ya? Ya, Bu. Harusnya sudah disampaikan tuh. Jadi nanti teman-teman itu akan mencoba membuat satu produk gitu ya, satu produk yang mana ya? Pembuatan produk itu pertemuan ke 3 dari bawah ini sih berapa nih? 11, 12, 13. 12, 13, 14. Oke. Pertemuan ke-12 nanti teman-teman akan diminta untuk membuat rancangan satu produk dari yang sudah dipelajari. Terserah mau produk untuk bayi, untuk balita, untuk ibu hamil, atau misalnya untuk atlet, terus untuk vegetarian. Nanti makanya harus dipahami benar untuk perkuliahan-perkuliahan yang diberikan sekarang-sekarang ini gitu ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan 12 teman-teman mencoba merancang satu produk gitu ya. Nah, itu nanti nggak cuma merancang, Dek, sampai membuat juga. Membuat dan juga nanti perencanaan produknya itu akan menjadi proposal dan proposalnya akan dinilai sebagai UAS dari teori gizi terapan. Kemudian produknya sampai dia tes food itu akan menjadi hasil menjadi nilai UAS praktikum gizi terapannya. Gitu, Dek. Bisa dipahami nggak? Baik, Bu, paham. Itu ya, itu masih pertemuan ke 12, 13, 14 sehingga dari sekarang di slide saya kadang saya ini ya sisipkan beberapa materi tentang produk-produk yang ada gitu ya untuk kelompok-kelompok tertentu. Seperti kemarin untuk ibu hamil ada susu ibu hamil, kemudian untuk ibu menyusui ada tentang ASI booster gitu ya. Kemudian ini produk bayi itu biasanya untuk MPASI itu ada bubur bayi, kemudian ada bubur bayi yang instan, ada juga yang mungkin dijual di pinggir jalan seperti ini.
Ada juga yang bikin finger food. Nah, ini bisa menjadi inspirasi ya. Atau mungkin ada juga produk PMT, pemberian makanan tambahan berupa snack-snack, itu juga bisa menjadi produk yang kamu buat. Gitu. Oke, mungkin nanti masak-masaknya di bagian situ sih. Saya kurang tahu juga nanti Januari, jadi kalau nggak salah sekitar akhir Desember sampai Januari mulai kalian membuat produknya. Saya kurang tahu itu sudah boleh kita pakai apa ya, kuliah offline atau belum. Kalau misalnya boleh, nanti teman-teman bisa menggunakan fasilitas lab yang di kampus. Gitu. Gitu ya, Dek. Halo? Iya, Bu. Bisa dipahami ya? Kemarin belum dijelaskan ya? Belum. Oh, belum. Jadi ini untuk ancang-ancang ya. Jadi sekalian belajar ini, sekalian cari-cari inspirasi kira-kira mau produk apa yang besok dibuat gitu untuk nantinya jadi penilaian UAS. Jadi nanti UASnya nggak ngerjain soal, tapi ya dari itu, dari proposal yang kamu buat sama hasil test food-nya. Jadi nanti kamu akan merancang, kemudian nanti diuji coba dan juga dicoba dipasarkan gitu ya. Dan daya terimanya seperti apa dievaluasi. Nanti itu akan menjadi nilai UAS. Itu ya, Dik ya. Jadi UASnya nggak di... Itu 1 orang, Bu. Nah, itu untuk sementara ini sih masih mikirnya 1 orang. Sebenarnya saya mikirnya kalau bisa sih grup ya, tapi grupnya nggak besar gitu. Paling 2-3 orang. Tapi belum fix juga. Mau kelompok atau mau individu? Soalnya kan saya nggak tahu besok Desember Januari itu kondisinya apakah sudah pada bisa kumpul di sini atau masih di rumah masing-masing. Kalau masih di rumah masing-masing, kemungkinannya adalah tugasnya individu. Gitu, Dek. Oh iya, Bu. Tapi kalau misalnya sudah bisa ke Jogja semua, udah bisa memanfaatkan fasilitas di lab gitu ya, mungkin kelompoknya bisa 2-3 orang nanti. Gitu. Kan penuh ketidakpastian ya ini ya. Iya, Bu. Ada yang bilang mau November itu mau persiapannya normal untuk kuliah, tapi belum tahu karena tren kasusnya juga masih terus tinggi kan, belum ada SK-nya juga. Jadi ya kita belum berani memastikan gitu kan, menentukan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah mau jam 10? Nanti ini langsung dikerjakan aja ya kalau bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanyakan di grup. Mumpung masih jam kuliah juga kan. Ya? Halo? Halo? Ini tinggal 27 partisipan, beberapa sudah pada keluar. Mungkin sinyalnya naik turun ya. Oke. Kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin ini aja ya, kita akhiri aja